Selamat datang kembali di podcast Wirabangsa Academy dengan saya Atina. Hari ini kita sudah kedatangan dua orang yang bisa dilihat ya, bukan hanya ganteng, tapi juga gagah. Duduknya aja tegap banget ya. Ini sikap ya? Iya, sikap. Baik. Kita kenalan dulu ya. Coba dari yang pakai loreng-loreng dulu. Namanya siapa? Nama saya Kalvila Raffi Purnama, prajurit Taruna. Nomor akademi 2022-588. Baik. Saya Bramad Makumbara, pangkat prajurit Taruna, nomor akademi 2022-382. Saya Atina, presenter Wirabangsa Academy. Tanggal lahir, oh enggak ya? Oke, kita mau tanya-tanya nih, santai-santai aja ya, oke? Kesan, kalian kan alumni ya? Iya. Lulusannya Alumni. kemarin atau tahun ini? Lulusannya 2021, kita satu Iya. angkatan. Satu angkatan? Iya, satu angkatan. 2021 kemarin, berarti angkatan pertama Angkatan Wirabangsa pertama Academy. Iya. Waktu itu untuk batch pertama kira-kira Batch pertama 8 orang, Delapan. lalu ditambah batch kedua sekitar 4 orang. Jadi karena orangnya sedikit, batch 2-nya jadi digabung batch 1 dan batch ya, 2. batch kedua. Gimana tuh kesannya? Kalian teman dekat? Ya, dekat sekali. Masa? Iya. Kenapa kok bisa dekat? Apakah tinggal di Oke. dua-duanya tinggal di mes? Jadi saat itu Wirabangsa Academy belum menyediakan kan saat itu untuk mes karena notabene-nya Wirabangsa Academy kan baru. Nah, jadi saat itu kami berempat atau berlima kita nyewa satu rumah di dekat sini. Nah, dan akhirnya kita tinggal bareng, kita pokoknya apa-apa kita udah bareng. Jadi bisa dibilang kita emang teman dekat. Oh, Terus sama pertama kali ketemu, kenalan juga sama Oh Raffi iya, ini. benar. oh dari pertama kali. Pertama kali kenalan, Asalnya dari mana? Brahma. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kok logatnya nggak Jakarta Selatan ya? Iya, soalnya orang tua hadir. You don't speak like Jakarta Selatan people Iya, soalnya di rumah bedok. Oh gitu. Aku ya modal. Kalau Raffi? Kalau aku dekat di sini Cibubur. Oh Cibubur. Jadi dari Jakarta, dari Cibubur Iya. ketemu di Wirabangsa langsung klop. Iya, Langsung. kalau Pertama ketemu langsung sahabatan gitu ya, iya. teman dekat. Nah kalau kenapa sih kok pilih Wirabangsa Academy itu? Karena ya pertama Wirabangsa Academy ini deket lah dari rumah. Jadi kalau misalkan kangen sama mama gitu kan, karena kita tinggal di mes pun tetap aja kita balik ke rumah. Oh, anak mama. Kangen ya? Kangen lah sama mama. Brahma kalau juga? saya sendiri karena tahun 2001 saya gagal, jadi ibu saya mencoba inisiatif nyari bimbel. Nah kebetulan ketemulah di website Wirabangsa Academy. Cobalah saya, mumpung masih baru-baru gitu, cobalah pertama kali. Akhirnya ketemu. Oh jadi Rama pernah gagal, Raffi pernah gagal? Iya sama. Pas tahun 2000 lulus 2021 itu juga pertama kali karena kita nggak ada basic, mungkin kita belum tahu psikologi itu kayak gimana sih. Habis itu kita juga jasmani juga saat itu belum mumpuni lah untuk menjadi seorang taruna. Jadi ya mungkin emang jalannya tahun ini alhamdulillah keterima. Oh gitu. Waktu masuk Wirabangsa Academy itu kalian belajar apa aja sih di dalamnya? Oh, Dalamnya pertama kita dites dulu sama kayak seperti waktu tes. Jadi sebelum mulai belajar, kami dites dulu kesehatan semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti tes. Jadi kita bisa tahu WBA Wirabangsa Academy bisa monitor kekurangannya apa saja di situ. Misalkan ada mungkin kaki atau mungkin mata yang kurang, langsung bisa dikonsultasi ke dokter. Lalu pelajarannya ada psikologi, jasmani dan akademik. Kalau waktu pembelajaran nih, kalian lebih sukanya yang mana? Akademis apa fisik? kalau untuk pembelajaran mungkin akademik karena kita di dalam ruangan. Nggak panas-panasan ya? Tapi ya kita dididik untuk jadi tentara, ya kita harus benar panas-panasan. Ya mau gimana lagi lah. Kalau saya pribadi lebih suka di lapangan karena nggak mikir, cuman lari aja gitu deh. Iya sih. Nggak pakai otak ya, boleh lari aja. Lebih enak lari udah. Kalau di dalam ruangan kan harus mikir gitu ya. Iya. Ada matematikanya juga ya, matematika, ada. apa aja pelajarannya, Juga akademinya? Ada ini WK warga kendaraan, terus ada Kayak PPKN gitu ya? iya. Terus Ada biologi? ada fisika, kimia, terus
apa lagi bro? Matematika, terus Iya, matematika. sejarah juga dikit-dikit ada. Oke, sejarah ya benar. Yang paling sulit apa? Jelas fisika menurut aku sih. Kalau kamu fisika, kamu apa? Kimia, fisika itu Nah, sulit. ya Karena kan sama kita juga istilah gap year ya kan Ya. setahun tuh nganggur. Jadi kita dari Sudah sekolah lupa ya? udah lupa. Jadi Bener. Kalau cita-citanya, emang dari dulu pengen jadi Dari tentara? dulu sih sebenarnya. ya dari dulu udah Dari dulu cita-cita. emang udah cita-cita. Yang dari angkatan laut. Nah, benar. Apalagi angkatan laut. Kenapa? Apakah keluarganya ada yang angkatan laut atau karena nonton Popeye? Gimana? Suka berlayar terus pengen ke luar negeri aja gitu. Kan kalau misalkan laut sering berlayar terus ke luar negeri. Jadi ada kesempatan bisa ketemu orang-orang luar negeri. Also you can speak English? Yes. Itu. Harus bisa dong, Harus kan bisa. mau berlayar. Iya. Tapi kan kalau mau berlayar doang nggak harus jadi TNI, bisa kan ambil sekolah pelayaran. Tapi untuk kesempatan untuk keluar itu lebih tinggi di angkatan Angkatan laut. laut. Karena banyak kita di situ bisa ngeluarin potensi-potensi kita juga. Misalkan kita punya kemampuan nih bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa yang lain. Nah di sana di Akademi Angkatan Laut itu menyediakan fasilitas untuk kita bisa dikirim keluar. Dikirim keluar. Bertugas Bisa di luar sekolah, gitu ya? Bisa di sekolah di sana. Enggak hanya di angkatan laut, Iya. di angkatan udara, di angkatan darat juga sama kayak gitu. Tapi kalau untuk angkatan laut ini ya kita Lebih bisa, karena layar kan bisa kemana-mana. kemana-mana. Jadi kalau kalian nanti udah masuk, pengennya sekolah di luar gitu? Ya, setelah lulus. Ya, setelah lulus mungkin. Ya. Sekolah di luar. Cita-cita itu udah rencana dari awal. Oh, where do you wanna go? I want to go Japan. Oh, Japan. I'm gonna go to Japan. Oh, Japan tuh. Gara-gara dia mau ke Jepang kali, makanya kamu juga mau ke Jepang. Because I used to watch Anime? Oh, oke, baik. Kalau selama apa namanya kalian di Wirabangsa tuh ada kenangan-kenangan atau Banyak sekali. Coba sih ceritakan, saya mau dengar. Baik sekali dari Kenangan favorit, ya, favorit. yang senang-senangnya dulu. yang senang-senang. Di sini rata-rata senang-senang aja Senang-senang. sih, karena mungkin karena kita batch pertama gitu kan. Banyak sering. Jadi yang paling berkenang buat kita dulu waktu kami masih awal-awal gitu sama Raffi juga di kontrakan. Iya. Setiap pulang jasmani, setiap pulang apa pasti makan, pasti nyari kita makan. kuliner bareng-bareng lah. Kuliner pasti bareng-bareng gitu pasti. Makannya Itu nggak udah wajib. diatur? Waktu itu kan belum karena masih bener baru angkatan pertama, jadi belum ada. Belum disediakan. Ya belum ada prosedur makannya gimana, belum ada catering gimana. Jadi kami kan nyari sendiri keluar, nyari-nyari. Nah itu kita pasti ke warteg atau nyari-nyari pecel gitu pasti. Kalau nggak nongkrong di coffee shop Iya, gitu. nongkrong gitu. Pokoknya yang paling berat tuh karena bareng-bareng terus. Iya. Mungkin emang kita jarang mungkin ke event apa, mungkin ke keluar atau jalan-jalan kemana enggak. Tapi kita lebih ke waktu bersamanya. Iya. Karena hampir 24 jam itu kita sama-sama terus. Sama-sama terus. Dari bangun tidur sampai Bangun tidur sampai tidur lagi sama-sama terus gitu. Suka susah senangnya sama-sama gitu Iya. ya. Jadi itu yang paling berkesannya waktu jalan-jalan. Jadi waktu di sekolah nggak ada yang berkesan, waktu di kelas nggak ada yang berkesan. Kalau di kelas karena kita juga karena masih muda ya, masih remaja, masih labil, jadi kadang mood belajar, kadang nggak mood Kadang belajar, enggak. dia isinya Tapi untung main terus. kalau di Wirabangsa ini guru-gurunya juga ya bisa dibilang mereka fleksibel lah. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen serius ya kita serius. Tapi kalau gue bercanda juga gurunya ya mungkin cuma ngingetin aja gitu. Jadi ya tergantung kedewasaan kita masing-masing lah kalau itu. Ada hukuman nggak kalau Zaman kami dulu Gimana? belum ada, karena kan mungkin kita istilahnya nggak bandel lah gitu. Iya. Jadi kita masih nurut-nurut. Jadi walaupun kita agak-agak malas tapi masih nurut. Disuruh belajar datang, disuruh belajar ya nurut. Cuman emang Ya walaupun telat-telat dikit lah. telat dikit ya gitu aja. kalau telat suruh ngapain? Kalau telat dulu kita nggak disuruh ngapa-ngapain sih. Iya. Wah enak ya. Iya, karena di angkatan pertama tuh masih Masih enak-enaknya masih lah. belum ada ketat gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin di push up atau disuruh apa Iya. gitu. Iya. Soalnya kemarin waktu itu saya pernah ngajak ngomong Franz dan kawan-kawan tuh mereka suruh push up, suruh pull up. Kalian nggak? Enggak, Wah, enak ya. Karena masih angkatan pertama jadi Kasihan ya. Kasihan yang angkatan berikutnya ya. Angkatan babat alasnya aduh enak sekali ya. Tapi kalau kegiatan-kegiatannya nih di sekolah pasti ada dong yang berbeda dari kalau kalian masuk di apa ini kan bimbel yang Ya. khusus kan kalian. Iya.
Sama bimbel, kalian pernah ikut bimbel yang di luar yang tidak khusus? Belum, baru di sini aja. Baru di sini aja. Tapi ada nggak yang berbeda dari cara hidup kalian, pola makan kah, gaya hidup dari waktu kalian belum masuk ke militer sama setelah sekarang udah di militer? Ini ngomongin untuk pas kita udah masuk sekarang ini jadi militer atau pas kita masuk Wirabangsa? Sekarang ini. Sekarang ini untuk jadi militer. Kalau untuk saya sendiri, karena jujur aja pas saya sipil itu agak kurang disiplin, karena basicnya saya cuma dari sekolah swasta yang notabene bukan asrama. Jadi masih kehidupan saya masih suka nongkrong, masih suka dengan kehidupan luar lah gitu. Nah, dengan masuk militer ini sebenarnya sempat kaget karena disiplin, kayak misalkan dari hal sesimpel debu di lemari, itu pun kita nggak boleh ada debu di lemari. Habis itu kasur kita harus kencang. Nah, beda cerita dengan Brahma, karena Brahma dia dari asrama. Bisa ceritain Bram? Ya kalau walaupun dari asrama, tapi kalau masuk ke militer yang asli itu pasti kan pasti berbeda, pasti penyesuaian lagi. Kalau menurut saya perbedaan itu pertama dari kemandirian itu pasti. Jadi kan mungkin di sini masih ada kakak atau orang tua atau saudara itu masih bisa menolong. Tapi kalau di sana bener ya cuma sama teman-teman di sana, cuma sama kita sendiri. Terus sama waktu, manajemen waktu tuh penting. Mungkin kita pagi bangunnya masih malas, mungkin kegiatan masih mundur-mundur, mungkin masih gimana. Cuma kalau di sana nggak bisa karena kita sudah diatur. Jadi dari makan, dari kita tidur, dari kita kegiatan jam berapa sampai jam berapa itu sudah diatur. Ada jadwalnya. Lalu untuk masalah kerapian juga yang tadi udah disinggung. Jadi kita gimana caranya harus terlihat rapi, bersih. Ya, jadi kita kan ini pakai baju PDL, pakai sepatu PDL itu gimana caranya di samping kiri udah ada semir, sampingnya sikatnya. Jadi kotor dikit harus langsung sikat gitu lagi, ya? sikat lagi. Mungkin harus, dari cara duduknya juga ya, mungkin dulu duduknya begini. ya, sekarang harus gimana caranya berpenampilan berbicara, mungkin ya, elegan mungkin. Harus dijaga kan ya? Ya, jaga. Instagram punya? Punya dong. Instagramnya apa? Coba kasih tahu. Boleh di follow nanti @brahmakumbara_. Oke, kalau aku @ini Raffi, RAFFI, gampang kan? Kayak ini jedar. Private atau enggak? Enggak di private. Enggak di private. Oh, sengaja ya. Berarti Yes. tapi harus hati-hati kan? Iya. Nggak boleh posting sembarangan kan? Nggak boleh, karena kita udah diatur bahwa kita nggak boleh foto yang aneh-aneh, foto nggak boleh yang misalnya duduknya kakinya kebuka atau mungkin berdirinya nggak bener gitu, harus sudah diatur dari sikap. Pamer-pamer senjata gitu boleh nggak? Itu nggak boleh. Nggak boleh juga. Karena itu privasi dari pendidikannya sendiri. Ya, benar. Foto sama pacar? Foto sama pacar kayaknya boleh. Iya, boleh. Pegangan tangan? Itu nggak boleh. Kalau foto bareng pacar tuh kita kemarin dari arahan nggak apa-apa, cuma jangan yang terlalu deket atau mungkin pegangan atau enggak. Tapi jadi kita sepantasnya. Ya, jadi tapi kita punya pacar? belum punya. Oh belum punya, yang ini belum punya. Raffi? Lagi deket aja. Oh lagi deket. Kalau lagi deket gitu biasanya ngapain? Nongkrong? Enggak juga sih ya. Pegang tangan? Enggak dong. Oh nggak boleh ya. Harus benar-benar menjaga sikap Karena di kita publik ya. Karena kita bawa baju dinas di publik dan mungkin di belakangnya pun juga jangan di publik doang. Iya benar. Baik. Kalau ketahuan nih melanggar kode etik diapain? Kalau masih pendidikan gini? Kalau masih ya paling hukumannya ya isinya tindakan umum lah pada umumnya. Di sidang gitu kah? Mungkin kalau untuk di sidang itu enggak sih, enggak sampai kayak gitu, tapi tergantung pelanggarannya juga. Mungkin kalau karena kita kan baru istilahnya dari sipil ke militer, mungkin pengasuh di sana masih mentolerir kita berbuat salah-salah dikit. Jadi kalau misalnya salahnya hukumannya itu masih wajar-wajar, mungkin hanya teguran. Mungkin teguran 1, teguran 2, teguran 3 baru ya. Kecuali kita melanggar 7 dosa besar taruna. Coba disebutkan 7 dosa besar taruna. 7 dosa besar taruna itu ada asusila. Asusila. Oke. Asusila, berbohong. Mencuri. Mencontek. Berkelahi. Narkoba. Dan satu lagi disersi. Itu apa sih desersi? Desersi keluar itu kesatria tanpa izin. Jadi kita kan kita tinggal di mes ya?
Iya, kita tinggal kan- di barak gitu, iya. nggak boleh keluar sembarangan, lari, Iya. kabur gitu ya? Jadi kita hanya boleh keluar saat misalkan ada PCR dan cuti. Tapi selain itu kita nggak boleh keluar tanpa izin. Kita kan ada surat jalannya juga Iya. kan. Oh ya, aku tahu, aku pernah nonton drama Korea tuh yang judulnya DP. Itu di sana tarunanya kabur, ntar ada bagian khusus yang untuk kejar Iya, mereka iya, keluar. iya, iya. Ada ya? Di Ada. Indonesia juga ada ya? Ada juga sama. Untuk kejar mereka keluar, balik, Iya. tarik kembali masuk ke itu. Jadi Iya. kalau melakukan 7 dosa besar itu langsung hukumannya adalah cut. Langsung bisa langsung bisa langsung keluarkan. dikeluarkan, langsung dipecat. Tidak ada teguran lagi ya? Nggak ada babi bu langsung Nggak cut. boleh. Iya. Tapi kalian selama ini gimana? Menikmati nggak? Sudah masuk kan usahanya ini kayak mimpi kalian kan? Iya. Sudah tercapai nih. Iya. Sekarang lagi masih pendidikan, kapan sih bisa keterima dan bertugasnya itu? Apa sudah bertugas? Penugasan ini setelah 4 tahun. Kita di sini dididik di 4 tahun. Jadi nanti setelah 4 tahun baru lulus, penugasan. Baru kita dapat pangkat letnan 2. Letnan 2. Oh, oke. Nah, kalau ada tips dan trik nggak sih kalian ke Sobat WBA yang pengen seperti kalian masuk dan menjadi taruna? Coba. Kalau dari aku, kalau dari sini sih tips and triknya ya masuk WBA itu aja sebenarnya. Iya, kalau menurut saya ya yang sejauh saya tahu, saya setelah masuk WBA ini berbeda dengan yang di rumah. Mungkin sebelumnya saya pernah asrama, tapi kalau setahun itu udah keluar dari asrama pasti kan beda. Nah, dengan saya di WBA ini saya kembali ngingat yang apa saya pelajari di asrama kemarin, seperti contoh dari bangun tidur, kerapihan, manajemen waktu, hemat uang, lalu harus gimana caranya bisa belajar, benar-benar belajar, lalu sama kebiasaan-kebiasaan jelek kayak contoh begadang itu dihindari. Di sini kan ada peraturan kalau misalkan jam 9 sudah harus kumpulkan HP, terus nggak boleh begadang. Jadi lebih disiplin, tertata. Kalau sekarang tinggalnya di mes? Kalau sekarang kan kita lagi cuti, jadi kita balik ke rumah masing-masing. Tapi Udah balik ke rumah kalau masing-masing. nanti kita udah balik ke Magelang, kita masih di barak. Gitu. Oh, masih tinggal di barak. Iya. Oh, oke. Nah, apa sih motivasinya kalian selain pengen keliling dunia ya? Yang memotivasi kalian sampai kayak waktu gagal, aku pokoknya tetap maunya ini, aku nggak mau coba yang lain, aku nggak mau kuliah. Aku tetap maunya masuk TNI. Apa motivasinya? Walaupun udah gagal coba lagi itu motivasinya apa? Oke, kalau dari aku, karena kalau menurut aku ya, kalau kuliah kan kayak sama aja kayak sekolah gitu, itu aja ketemunya belajar, ketemu dosen gitu aja kayak monoton lah, istilahnya cuma belajar pulang, belajar tugas. Kan kalau aku masuk di TNI ini, aku ada kegiatan luar, kayak misalkan contohnya ada pelajaran yang seru itu namanya navigasi darat. Jadi kita di situ harus ngompas, kita harus nyari tanda sasaran yang kita harus temuin, nah kayak gitu, contohnya kayak gitu, itu udah seru banget. Jadi kayak itu walaupun kita belajar juga, kita tetap belajar kelas, tetap belajar akademik, kita tetap belajar. Tapi untuk kegiatan luarnya itu yang aku cari sih kegiatan luarnya itu. Kalau Brahma? Sama, jadi kan walaupun kita tentara, tapi kan di sini kita juga dituntut untuk belajar. Jadi kita ada kelasnya sendiri. Nah, kelas seperti kayak tadi navigasi darat, lalu ada cara teknik bertempur, cara ada pengesahan jejak, ada PKT PKM, jadi perkiraan keadaan taktis sama medan. Jadi semua berbau militer. Lalu ada undang-undang, terus ada doktrin juga. Doktrin Nah, angkatan. setelah pelajari di kelas selesai, yang untuk kegiatan luar seperti teknik bertempur, untuk yang ada menembak, itu juga kita baru kegiatan luar. Jadi setelah kegiatan kelas dulu. Nah, paling saya suka tuh saat menembak. Oh, sukanya menembak? Ya, karena emang dari kecil suka istilah tembak-tembakan gitu ya, tembak-tembakan. Jadi sekarang bisa ngerasain gimana nembak pegang senjata beneran, pistol gimana diajari. Aku juga pernah nyoba nembak sih, memang seru sih. Seru. Oke deh, sampai sini dulu kita obrolan kita hari ini dengan Raffi dan Brahma. Terima kasih ya. Kalian ada pesan-pesan lagi nggak untuk Sobat WBA? Sobat WBA, pokoknya kalian nggak akan nyesel deh masuk sini pokoknya. Sama, maksudnya kalau yang sudah pernah nyoba dan masih gagal nih, tapi pengen banget kayak kalian, Kalau coba dari semangatin. Saya pribadi, yang pertama orang tua itu utama. Walaupun kalian sehebat apapun, kalian sepintar apapun, Restu orang tua ya. sepandai-pandai apapun kalian, tapi kalau misalkan orang tua tidak setuju, orang tua merasa kecewa, masih ada rasa ngejanggal, tolong diperbaiki, segera minta maaf ke orang tua, karena semua itu dari orang tua. Doanya dan restunya orang tua tuh nomor satu. Benar. Keberhasilan suksesan. Dari Raffi juga sama? Aku sama gitu aja.
Oke deh, terima kasih. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Atina. Saya Kak Pilar Purnama. Saya Berabat Makmur. Sampai jumpa. Bye bye.